Horoscope Jawa iku. Nek ono aku tuku. Aku ono koyo iya. Tandur samene karangane sapa iku? Iya. Horoskop Jawa itu sebetulnya lebih Lebih komplit. komplit Lebih daripada komplit, hitung-hitungan dari horoskop ciptaan seperti Iya. bangsa lain. Iya, lebih Penemuan, lebih penciptaan lebih itu penemuan. lebih Lebih banyak. Ada variabelnya lebih banyak. ada Iya. Pranoto Mongso, ada Weton. Macam-macam itu. Ono iki Nagadina, Ono Naga Nagadina, Naga Taun, Taun. Hadap. Kayak sing tertera nang Betal Jemur ada makna itu. Ya salah satunya itu. Itu kan berapa jilid itu? Juga banyak Empat, jilid ya, 4 jilid ya. Iku anune wong Mataram iku. Iya, Mataram. Iya. Iku pengetahuan campur iku Jawa mbek Arab. Jadi Betal Jemur itu perpaduan antara Jawa dan Arab Mas Iya. Ian ya. Hmm. Sedang yang untuk Jawa sendiri, hitungan Jawa sendiri itu primbonnya apa itu ya? Sulit karena tiap zaman itu pasti ada Perkawinan. Perkawinan mungkin sebelum Islam masuk sini kawinan mbek Hindu, mbek Buddha. Nah, Jadi kalau dilihat dari sejarah nasional, Peta Jemur ini Mataram-Mataram awal sampai Mataram akhir, anggap aja begitu. Itu sudah masuknya ya campur antara Hindu, Buddha, Islam masuk. Wong kejawen itu sebetulnya kan Jawanisasi Islam. Islam yang dijawanisasi. Terus dinamakan kejawen itu. Iya. Makanya tiap doa-doa Doanya nggak jauh beda sama Islam. iya, kebanyakan ditutup dengan Kersane la Allah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti ada Di kersane akhir Allah. Itu doa kan, nih. itu kan kejawen yang sekarang karena asimilasi dari wali-wali kita, wali-wali Songo. Ya iku sing anu, iku sing yo mak Senopati iku, teko Mataram. Terus berarti ada kejawen yang murni. Mestinya ada. Lah itulah kenapa kok khususnya aku duwe pikiran itu kita itu dijajah itu loh sejak ya modernisasi itu sejak Belanda masuk. Kayak orang bekerja itu ada jamnya. Kalau dulu kan enggak, kita bekerja ya bekerja. Masih siang malam gak wayahe gak kerja. Maksudnya kayak pertanian lah, apapun. Itu kan tidak ada masuk jam segini, pulang jam segini gitu. Itu adanya kan karena Belanda. Ya itu terjadi karena revolusi industri. Sebelum revolusi industri, di mana kita masih kehidupannya masih agraris, ya gak ada. Ya paling kita bertani. Lah iya, Bertani. cuma nunggu panen, mengisi waktu untuk panen. Iya, bikin mebel, bikin apa. Nek wong Bali ya nek orang Hindu dulu, ya kebanyakan yang wanita mempersiapkan sarana-sarana sesaji untuk sembahyang. Ya, sesajen. Bikin dari janur itu tiap hari dilakukan gitu. Karena tiap hari mereka harus istilahnya nyajeni. Iya. Ya tempat-tempat tertentu dengan tiap rumah aja nyajeni pojok-pojok piro, sumur piro. Nah, Wah, banyak. sebetulnya istilah kata sajen itu berarti dari ngajeni. Iya, ngajeni. Ngajeni. Iya. Iya, betul. Dulu kita mau bercocok tanam, mau panen, itu kan selalu bikin cok bakal sesajen. Iya. Terus orang mantu punya gawe apa itu kan Ya ini hilang kabeh. hilang kabeh budaya kita. Sajen kan artinya sajian. Ya, sajian. Untuk menyajikan berarti kan ngajeni. Ngajeni, betul. Saiki sajen jarene terus wah itu sirik. Ya, repot. Lah, Karena kebanyakan orang kan nggak tahu dengan makhluk-makhluk yang ada selain kita. Sebetulnya kan ada makhluk lain yang bersinggungan dengan kita kebanyakan di alam. ya orang-orang yang berpendapat kayak gini kan yang pengetahuannya kurang. Iya, iya. Ya, Betul. orang Jawa yang pengetahuannya kurang sama dengan orang Islam yang pengetahuannya kurang ya pasti sama-sama bedu.
semua orang nek pengetahuannya kurang ya efeknya kayak gitu. Siapapun juga, dari agama manapun juga, dari kepercayaan apa manapun. Sebetulnya uri-uri budaya ini kalau kita gali, sungguh luar biasa. Sungguh Jadi luar biasa. tatanan-tatanan peradaban nenek moyang ini dulu betul-betul super ngajeni lah istilahnya. Upayaku ya, upayaku. Aku kan makanya gawe barcode QR code, makanya kan aku gawe bikin lukisan yang orientasinya itu memang mengenalkan kebudayaan lampau kita. Itu kan supaya bisa dibaca, dibaca ulang gitu. Iya. Kayak bagaimana sedulur papat kelima pancer. Dan itu di negara-negara timur lainnya itu ada, meskipun beda anunya sebutannya. Ya mungkin istilah saya ini disebut barcode segala macam itu kan semacam password ya kan. Iya Mas. Enggak, nah itu untuk penghubung saja. Penghubung ya. Penghubung saja supaya penikmat karya ini supaya bisa membaca itu lagi gitu. Caranya ya ngono, nenek kita gampangannya nulis melukis sedulur papat kelima pancer dengan gaya-gaya yang surrealis apa-apa dengan judul yang seperti itu, orang lain tidak bisa mencerna itu apa. Tapi kalau dengan barcode, QR code bisa tersambung pada gadget masing-masing dengan bahasanya dia masing-masing. Jadi membaca itu lagi. Ya istilahnya barcode kan kayak semacam pintu masuk. Ya. Jembatan lah. Pintu masuk ke dalam apa istilahnya situs lah. Iya, ke dalam situs. Situsnya masing-masing orang yang punya barcode. Ya sebetulnya kita di Jawa atau bahkan mungkin di mana-mana kita juga punya itu yang kita sebut dengan kode. Ya alam ini sendiri kan kode. Iya kode dan kita seringkali melakukan coding. Coding terhadap alam tuh agar alam itu mampu membaca kode yang kita berikan. Seperti yang seringkali yang lalu. Iya seperti kemarin. Ya, kayak di Tugu Pahlawan, kayak di mana-mana itu agar alam membaca. Jadi kita tidak lagi lewat mantra, tidak lagi lewat doa, kita lewat kode. Seperti kita lewat password gitu. Otomatis yang kita buka adalah situs semesta gitu. Ya kode dan nenek moyang kita punya. Contohnya nenek moyang kita tuh kalau bikin kembang, noto kembang segala macam itu kan harus di sini, yang merah harus di sini, yang kuning harus di sini. Itu udah kode. Kayak rumah ini aja lah, sebelah kanannya ada sawo kecik. Itu sebetulnya kan sarwo becik. Sarwo becik. Terus marono rumah di sini yang belakang harus lebih rendah permukaan tanahnya. Ya. Ada kode-kode yang sifatnya alami untuk manusia, ada yang bersifat insani. Pesan-pesan yang bisa untuk manusia itu sendiri kayak sawo kecik kan. Kan itu untuk manusia. Sebetulnya pelajaran adat istiadat dari nenek moyang ini kalau kita gali lagi sungguh luar biasa hebatnya. Cuma generasi sekarang ini banyak yang keblinger, tak lihat-lihat itu dalam hal spiritual akhirnya terjerumus dalam bidang spiritual yang tanpa tatanan. Perdukunan. Yang sebetulnya gini ya, perdukunan itu sebetulnya perjalanan awal yang kemudian membuat mereka berhenti. Ya, sebetulnya itu kan cuma bonus loh. Bonus tak isian. Bisa bonus bisa tidak gini orang belajar spiritual ya. Itu sama seperti orang menggali sumur. Iya. Ya. Sehingga tiap-tiap orang itu ada orang yang belajar spiritual gini. Terus sampai nih kayak tinggali semeter kok iso ono banyu nih. Kan? Lu aku 1 meter kok gak ono. Mungkin sampai lebih hebat. Ya. Dia merasa
Malah ya, coba sekarang coba, ada orang yang sampai 6 meter, 7 meter tapi tetap melakukannya. Ini justru sing hebat kok ini. Nah, kadang-kadang orang yang baru 1 meter dapat berhenti di sana. Gak terus menggali. Karena sudah mendapatkan air. Sudah Padahal bangga, sudah dapat airnya. Tingkat yang tinggi dengan tingkat yang rendah, keheningannya beda. Kejernihannya sudah beda. Kemudian orang yang sampai 10 meter gak oleh banyu, ini perjuangannya dan antara keraguan dan kesungguhan di sana perang terus. Jadi aku gak bakat begini. Orang sampai 6 meter gak oleh banyu. Gitu. Tapi nanti pada hasilnya lebih hebat dari yang karena yang didapat airnya lebih jernih. Nah itu tingkat spiritualnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Yang gagal itu kan kalau anggap aja itu tadi sumur 1 meter 2 meter itu kan racunnya kan akeh itu limbah masih bercampur ya. Ibu karena dia dapat 6 meter akhirnya dari dukun dari ngene ya kan karena dia wis oleh banyu bisa bagi-bagi banyu nih lho. Sebetulnya yang penyadaran spiritual itu penting Pak. Artinya begini, kenapa kok perlu penyadaran spiritual bahwa setiap kehidupan manusia dalam kehidupan ini tidak bisa semuanya dinalar. Ya memang. Nah iya makanya itu butuhnya supaya kita itu hidup bisa bahagia, ya belajar spiritual. Ya memang itu harus. Semua orang kadang-kadang nggak paham dengan spiritual. Iya, wis apa ya? Ya karena iklim kita sekarang kadang-kadang ya mau ono wong sing baru semeter oleh banyu wis akeh omongnya. Wong spiritual itu apa sebetulnya ya jalan. Harus dijalani. Bukan kok ngaji di buku. Nah, orang-orang spiritual yang hebat ya adalah orang-orang yang mampu menggali 100 meter gak oleh banyu. Begitu oleh banyu, dia melebihi yang lain. Muncar dewe banyu nih. Bisa juga. Mumbul Itu sendiri ada akhirnya kisah, dapatnya. ada kisah. Musa itu. Pas bertemu akhir dalam keputusasaannya kan ketemu dengan Nabi Khidir itu kan. Itu kan putus asa aslinya dia. Sampai ada kisah ada anak kecil yang menurut Musa tidak berdosa dibunuh sama Nabi Khidir. Itu kan ekstrim. Iya. Itu sebetulnya kan sebuah kajian yang nantinya kita ini yang di dunia ini harus berpikir tentang itu. Bukan anak kecilnya atau peristiwa itu saja, tapi ya dikaji lagi itu loh. Artinya itu dalam keputusasaan, dalam apa itu terus saja menggali.